Misalnya dengan tulisan di kereta, di mobil, di rumah, di pintu, kita menuliskan sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap kali kita berada di tempat yang biasa kita lalui, kemudian kita melihat kalimat sallallahu alaihi wasallam, maka kita juga akan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwan Islam, lakukan sesuatu yang bisa membuat kita ingin atau selalu mengingat mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu di antara salah satu sifat manusia adalah lupa. Di antara salah satu sifat manusia adalah lupa. Makanya kita ini di dalam bahasa Arab disebut dengan al-insan. Ma sumiyal insanu insanan illa linasyi. Manusia tidak dinamakan manusia kecuali karena lupa. Itu merupakan di antara penyakit kita bersama. Kita ini lupa dan sering lupa dan pelupa. Lupa beribadah, lupa melakukan kebaikan, lupa mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Oleh karena itu ikhwatul Islam, di antara salah satu tujuan daripada syariat adalah dzakir, yaitu saling mengingatkan, dan kita berkewajiban untuk mengingatkan diri kita sendiri, terutama untuk melakukan ibadah-ibadah yang mulia. Di antaranya adalah mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi. Bagaimana supaya kita tidak lupa? Maka lakukan sesuatu yang bisa mengingatkan kita mengucapkannya. Misalnya seperti yang tadi kita contohkan, di mobil, di kereta, misalnya sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap kita masuk kereta, masuk mobil, kita akan mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Di pintu rumah misalnya kita mengucapkan, menuliskan kalimat sallallahu alaihi wasallam, maka setiap kali kita masuk, kita keluar, kita akan mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa kita ada di antara sifat kita adalah lupa, maka kita berusaha untuk mencari sesuatu yang bisa mengingatkan kita beribadah kepada Allah dan juga mengucapkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan bagaimana sejarah dan cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kota Madinah, kota yang wajib dicintai oleh kaum muslimin. Kota Madinah merupakan kota yang wajib hukumnya bagi kaum muslimin untuk mencintainya. Dan di antara bentuk kita cinta kepada kota Madinah, tidak ada satupun yang datang beribadah ke tanah haram Makkah kecuali mereka akan menyempatkan waktu datang ke kota Madinah. Itu merupakan di antara bentuk cinta kaum muslimin kepada kota Madinah. Padahal kota Madinah tidak ada hubungannya dengan ibadah yang kita lakukan. Ibadah umrah akan lengkap rukun, syarat, wajib, bahkan sunnahnya tanpa ada kota Madinah. Ibadah haji lengkap rukun, wajib, dan sunnahnya tanpa ada kota Madinah. Artinya ibadah umrah akan lengkap tanpa kedatangan kita ke kota Madinah, dan ibadah haji juga akan lengkap dan sempurna tanpa kedatangan kita ke kota Madinah. Tapi tidak ada satupun kaum muslimin secara umum ketika mereka melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah, kecuali mereka ingin datang ke kota Rasulullah SAW. Walau ibadah mereka sudah lengkap, walau umrah mereka sudah lengkap, tapi mereka merasa tidak sempurna tanpa kedatangan mereka ke kota Madinah. Dan itu merupakan ikatan batin antara kaum muslimin dengan kota Madinah. Sehingga dengan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, dan doa ini dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Allahumma habbib ilaina al-Madinah. Ya Allah, tanamkan kecintaan kami terhadap kota Madinah. Mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa demikian? Karena kecintaan kita kepada kota Mekah itu adalah bagian daripada fitrah. Kecintaan kita terhadap kota Mekah itu adalah bagian daripada fitrah. Siapapun manusia di dunia, kecuali ada keterkaitan dan ada ketertarikan untuk datang ke kota Mekah, walau mereka bukan seorang muslim. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena itu merupakan di antara fitrah. Fitrah itu apa maknanya? Fitrah itu artinya naluri, sesuatu yang tak bisa dipisahkan dari manusia, itu disebut dengan fitrah. Dan di antara salah satu fitrah yang tak mungkin dipisahkan dari manusia adalah kecintaan kepada tanah haram Makkah al-Mukarramah. Itu adalah bagian daripada fitrah. Kenapa disebut dengan fitrah? Karena itu merupakan di antara doa Nabi Ibrahim yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam setiap hati manusia siapapun dia untuk
daerah tersebut. Nah, ketika semua kaum muslimin mencintai Mekah karena fitrah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga ingin kaum muslimin siapapun mereka agar mencintai Madinah, juga bagian daripada fitrah dan naluri itu sendiri. Maka oleh karena itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, Allahumma habbib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah aw ashad. Ya Allah, jadikan kami mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah, atau jadikan kami mencintai Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Mekah Al-Mukarramah. Itu merupakan di antara doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan doa ini, ikhwatul Islam, tidak ada satupun kaum muslimin yang datang melaksanakan ibadah kecuali mereka pasti ingin datang ke kota Madinah. Kalau ada jemaah travel, hamalat, rombongan yang mereka pergi melaksanakan ibadah umrah, namun mereka tidak melaksanakan safar ke kota Madinah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Puas atau tak puas? Tak puas, ikhwatul Islam. Bahkan kita ada sesuatu yang tidak sempurna dalam ibadah. Padahal ibadah kita tidak sempurna, namun kita merasa ibadah kita tidak sempurna dan tidak puas hati. Bahkan kalau bisa kita marah-marah kepada pembimbingnya, kenapa kita tidak datang ke kota Madinah? Dan itu adalah bentuk Allah mengabulkan doa baginda Rasulullah SAW, yang mana Nabi mengatakan, Allahumma habbib ilaina al-Madinah kahubbina Makkah aw ashad wa sahhiha. Ya Allah, tanamkan kepada kami cinta kepada kota Madinah sebagaimana kami mencintai Makkah, atau ingat kalimat atau ini, atau jadikan kami mencintai Madinah melebihi kami mencintai kota Makkah. Berarti kita lebih cinta Makkah atau Madinah? Kita lebih mencintai Makkah atau Madinah? Kita mencintai setiap yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi cinta kepada kota Madinah berlebih. Kenapa berlebih? Karena kecintaan kita kepada baginda Nabi, yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Madinah dan Nabi akan berada di kota Madinah untuk selama-lamanya. Maka dari sinilah selalu kita menyebutkan di antara salah satu nama kota Mekah atau nama kota Madinah adalah Al-Habibah atau Al-Mahbubah. Maka kita selalu mengatakan di kota Islam, kota Madinah itu banyak namanya. Di antara namanya adalah Al-Mahbubah atau Al-Habibah. Kita tahu apa makna Habibah? Habibati, yaitu cintaku, sayangku. Itu nama di antara nama kota Madinah. Sebagaimana juga Madinah disebut dengan Al-Mahfuzah, daerah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Madinah juga disebut dengan Darul Akhyar, daerah orang-orang yang dipilih oleh Allah, diberikan kesempatan untuk bisa berada di dalamnya. Sebagaimana juga Madinah disebut dengan Darul Abrar. Al-Abrar itu maknanya, ikhwatul Islam, adalah orang-orang yang ingin melakukan kebaikan. Maknanya orang-orang yang datang ke kota Madinah, bisa jadi mereka dulu merupakan orang-orang yang kurang baik, kemudian datang ke kota Madinah ingin melakukan kebaikan. Atau mereka adalah orang-orang yang baik, dikala mereka ingin datang ke kota Madinah ingin lagi menambah kebaikan. Kebaikan itu di bahasa Arabnya adalah disebut dengan birrun. Kemudian di antara nama Madinah dari kebaikan tersebut adalah Darul Abrar. Sebagaimana Madinah juga disebut dengan Darul Iman. Maknanya siapapun yang datang ke kota Madinah, maka itu adalah orang-orang yang ingin mencari iman, atau mereka yang ingin menambah iman, atau mereka yang ingin meningkatkan kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Madinah disebut dengan Darul Iman. Sebagaimana juga Madinah disebut dengan Darul Hijrah. Darul Hijrah itu artinya ikhwatul Islam, mereka yang ingin hijrah kepada Allah Azza wa Jalla. Hijrah itu ada dua, ada hijrah makna khusus, ada hijrah makna umum. Hijrah khusus adalah hijrah dari Mekah menuju Madinah, itu sudah habis waktunya. Sedangkan hijrah secara umum, yaitu orang yang ingin hijrah dari tempat yang buruk kepada tempat yang baik, dari kawan yang buruk kepada kawan yang baik, dari perbuatan yang buruk kepada perbuatan yang baik, maka Madinah dinamakan dengan Darul Hijrah. Sebagaimana juga Madinah disebut dengan Baitul Ilmi. Baitul Ilmi itu maknanya adalah rumahnya ilmu, karena memang asal muasal ilmu itu ada di sini. Karena yang membawa ilmu itu kepada kita adalah Nabi Muhammad SAW, dan Nabi SAW berada di sini, menyebarkan ilmu di sini, dan Nabi SAW berada di sini. Maka Madinah disebut dengan Baitul Ilmi.
Sebagaimana juga Madinah disebut dengan Thabah. Thabah itu maknanya kebaikan, wewangian, keindahan. Atau Tibah. Tibah itu artinya wewangian, keindahan. Kita selalu mengatakan ini bahasa Arabnya apa? Ini apa bahasa Arabnya? Biasanya kalau kita beli ini apa bahasa Arabnya? Ini bahasa Arabnya adalah Tib. Ini bahasa Arabnya adalah Tib. Tib, Tibun. Tibun. Dari Tibun itu diambil makna kalimat Thabah, Tibah. Bukankah di antara salah satu nama kota Madinah adalah Tibah? Bukankah di antara nama kota Madinah adalah Thabah? Inna Allah sammal Madinata Thabah. Allah yang namakan Madinah dengan Thabah. Kenapa demikian? Karena siapapun yang datang ke Madinah ingin melakukan wanginya keindahan dan ibadah. Karena siapapun yang beribadah akan memancarkan wewangian. Siapapun yang beribadah akan memancarkan wewangian, walau tidak wangi di sisi manusia, tapi wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalnya dikala kita melaksanakan ibadah umrah, kemudian kita sampai di miqat. Di antara salah satu larangan kita adalah tidak boleh memakai wewangian. Kita kaum muslimin yang namanya manusia, kalau tak memakai wewangian 1 hari 2 hari, macam mana rasanya? Makanya kalau kita pergi ke Mekah, ikhwatul Islam, coba bayangkan kita dari Madinah ke Mekah, kita naik bus, kemudian hanya 6 jam, kemudian pakai aircon, pakai AC lengkap, sampai di Mekah pakai hotel, kemudian makanya bau kita tidak terlalu menyengat. Tapi coba bayangkan dulu Nabi SAW dan para sahabatnya berjalan 6 hari 6 malam. Kemudian mereka sampai di sana tidak ada penginapan. Segaya apapun Utsman bin Affan tidak pernah mencicipi yang namanya AC. Abdurrahman bin Auf segaya apapun dia lebih kaya dari kita semuanya, tapi dia tidak pernah mencicipi yang namanya bus atau bis. Kita diberikan nikmat tersebut dari Allah Azza wa Jalla. Terlalu banyak kelebihan dan kemudahan yang Allah berikan. Makanya kita selalu mengatakan ikhwatul Islam, jika kita melaksanakan ibadah yang mulia ini, iya kita tidak wangi di sisi manusia, tapi wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun ibadah yang berlandaskan ketaatan, keikhlasan kepada Allah Azza wa Jalla, maka wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti sampai di Mekah dalam keadaan tidak memakai wangian, dalam keadaan berkeringat campur keringat, kemudian belum lagi keringat campur yang lainnya, apalagi yang tidak mandi misalnya, atau memang tidak mandi misalnya, itu baunya luar biasa ikhwatul Islam. Iya, tapi itu wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa itu ikhwatul Islam, bau mulutnya tak sedap di sisi manusia, tapi ibarat misk, ibarat kasturi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya lelah kita beribadah di kota Madinah, penat, capek. Makanya di sini yang kita prioritaskan bukan penampilan, bukan gaya-gayaan, tapi yang kita prioritaskan adalah beribadah kepada Allah, karena ibadah itu ibarat tib. Makanya di antara salah satu nama kota Madinah adalah Thabah dan Tibah, diambil dari bahasa ini, karena ibadah yang kita lakukan di sini wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan memancarkan keindahan. Ini merupakan di antara beberapa nama kota Madinah yang tadi telah kita sebutkan, yang mana semuanya punya makna yang sangat indah. Siapa yang mengulang nama-nama yang tadi kita sebutkan? Silakan. Bismillah. Pertama, Al-Habibah. Al-Habibah apa artinya? Dicintai. Yang dicintai. Yang kedua, Al-Mahfudah. Al-Mahfudah apa artinya? Yang dijaga. Yang dijaga. Baik. Yang ketiga, Darul Akhyar. Darul Akhyar apa artinya? Tempat orang-orang terbaik. Orang-orang pilihan yang terbaik, undangan Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, Darul Abrar. Darul Abrar apa artinya? Kebaikan. Banyak Darul kebaikan. Abrar apa artinya? Tempat yang banyak Tempat kebaikan. orang melakukan kebaikan. Baik. Yang kelima, Darul Iman. Darul Iman apa artinya? Tempat orang menambah iman. Tempat orang menambah keimanan. Yang keenam, Darul Hijrah. Darul Hijrah apa maknanya? Pindah ke baik ke buruk. Baik. Yang ketujuh, Baitul Ilmu. Baitul Ilmi. Kenapa? Tempat menuntut ilmu. Baik. Yang kedelapan, Tiba atau Tiba atau Thabah. Baik. Tadi menyebutkan namanya, menengok catatan. Sekarang tutup catatannya. Ulang lagi. Yang pertama, Al-Habibah. Al-Habibah. Al-Mahfudah. Al-Mahfudah. Bait Darul Akhyar. Darul Akhyar. Darul kebaikan. Darul Hilang semua ya. Darul Iman. Darul Iman. Darul Hijrah. Darul Hijrah. Darul Ulang lagi. Taibul. Baitul Ilmi. Ulang lagi. Karena biasanya keadaannya semakin diulang semakin salah. Kita ulang lagi. Yang pertama, Al-Habibah. Al-Habibah. Al-Mahfudah. Al-Mahfudah. Darul Akhyar. Darul Akhyar.
Darul Iman, Darul Hijrah, Darul Hijrah, eh, Darul Abrar, Darul Abrar, Baitul Ilmi, Qabah, Iya, Darul Masya Sunnah, Allah. Darul Sunnah. Baik, yang Mekah atau Madinah? yang Madinah. Madinah. Baik, semoga memberikan manfaatnya. Nama-namanya ada di sini ya. Tapi kita hanya menyebutkan sedikit daripada nama-nama kota Madinah. Agar kita tahu kota Islam Madinah itu kenapa Madinah harus kita cintai. Jawabannya hanya satu saja. Karena semua kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita mencintai Madinah? Karena kecintaan kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidakkah pantas seseorang Muslim mereka mencintai apa yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah itu yang namanya cinta? Siapapun yang kita cintai, kita akan mencintai apapun yang ia cintai. Apapun yang dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wajib hukumnya bagi kaum muslimin untuk mencintainya. Nabi cinta keluarganya, wajib hukumnya kita mencintai keluarganya. Nabi mencintai anak keturunannya, wajib hukumnya bagi kita mencintai anak keturunannya. Nabi mencintai sahabatnya, wajib bagi kita mencintai sahabatnya. Nabi mencintai daerahnya, wajib bagi kita mencintai daerahnya. Semuanya, apapun yang Nabi cintai, wajib hukumnya mencintai apapun yang Nabi cintai. Alasannya untuk mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ikhwatul Islam, dikala kita berada di kota Madinah, ingat, ini bukan kampung halaman biasa, ini kampung halaman Nabi. Dan ingat ikhwatul Islam, kita mencintai apapun yang dicintai oleh Nabi, dan kita mencintai kota Madinah. Maknanya siapapun yang datang ke kota Madinah, alasan mereka adalah karena cinta. Sehingga jika mereka datang ke kota Madinah, maka tentu mereka melakukan yang terbaik. Mereka tidak akan pernah melakukan perkara yang bisa menjauhkan mereka cintanya dari kota Madinah. Karena Madinah ini ikhwatul Islam, kita harus tahu Madinah itu seolah-olah bisa memilah dan bisa memilih. Madinah seolah-olah bisa memilah dan bisa memilih. Madinah itu tahu, tentunya dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Madinah itu tahu siapa yang ingin melakukan kebaikan, siapa yang ingin melakukan keburukan. Karena Madinah ini daerah yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla, dan Madinah tidak suka kecuali orang-orang yang menginginkan kebaikan dan orang-orang yang melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan siapapun yang tidak melakukan kebaikan atau melakukan kemunafikan atau kefasikan, maka Madinah tidak lagi suka kepadanya. Kalau Madinah tidak suka ikhwatul Islam, ada saja halangannya untuk tidak bisa datang ke kota Madinah. Uang ada, kesehatan tidak ada. Kesehatan ada, uang dicuri. Banyak alasannya. Kalau Madinah tidak suka, maka banyak saja alasannya orang tidak akan lagi datang ke kota Madinah. Begitu juga dengan Mekah ikhwatul Islam. Betapa banyak cerita yang kita dapatkan, alasan, betapa banyak orang alasan mereka dipersulit dalam perjalanan, dipersulit dalam urusan, dipersulit dalam semuanya. Ketahuilah itu ada tanda Madinah tidak lagi suka kepadanya. Karena Madinah bisa memilah dan bisa memilih. Kalau Madinah suka, maka Madinah akan selalu memanggil dan memberikan kesempatan. Oleh karenanya ikhwatul Islam, tadi kita menyebutkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikala berada di kota Madinah, Nabi mengatakan, Allahumma habbib ilaina al-Madinah ka hubbina Makkah aw asyadda. Ya Allah, tanamkan kecintaan kepada kami terhadap kota Madinah sebagaimana kami mencintai kota Mekah. Seolah-olah ini adalah muqaddimah. Siapapun yang datang ke kota Madinah, jangan lupakan kalimat ini. Ini merupakan muqaddimah. Siapapun yang datang dan diberikan kesempatan, baik itu 1 kali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali, siapapun datang ke kota Madinah, jangan mereka melupakan kalimat yang diucapkan oleh baginda Nabi, Allahumma habbib ilaina al-Madinah. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena orang yang pertama kali datang ke kota Madinah, biasanya ibadahnya semangat atau tidak semangat? Semangat ikhwatul Islam. Tapi kalau orang yang sudah kedua kali datang ke kota Madinah, masih semangat atau tidak? Masih semangat, alhamdulillah. Yang ketiga kali Tapi semangat. sudah mulai turun sedikit. Makanya kita selalu memberikan contoh ikhwatul Islam. Hari pertama, siapa yang pertama kali datang ke kota Madinah, yang pertama kali mereka lakukan adalah menangis bersyukur kepada Allah. Kemudian dikala mereka sampai di kota Madinah, belum lagi naik hotel, belum lagi menempatkan mengetahui di mana hotelnya, maka mereka akan datang ke Masjid Nabawi untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah itu yang dilakukan oleh orang-orang terutama bagi mereka yang pertama kali datang ke kota Madinah? Mereka menangis, sujud, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keesokan harinya mereka akan semangat beribadah kepada Allah. Tidak akan pernah terlambat salat, tidak akan pernah terlambat baca Quran, tidak akan pernah luput berdoa kepada Allah. Tapi itu hari kedua. Kalau hari ketiga,
berdoanya sudah mulai malas-malasan, sholatnya tidak lagi kuat. Yang kemarin datangnya 2 jam sebelum sholat, sekarang sudah mulai 1 jam. Stok masih banyak yang kosong, tunggu dulu pas 1 jam insya Allah masih bisa masuk. Kalau hari keempat sudah mulai setengah jam. Hari kelima sudah mulai pas datang masjid, pas orang azan. Hari ke-6 orang iqamat. Hari ke-7 jadi imam masjid. Itu sifat manusia. Itu tidak bisa kita pungkiri ikhwatul Islam, itu sifat manusia, sifat kita semuanya, bukan hanya di Masjid Nabawi, apapun. Makanya salah satu kaidah yang disebutkan oleh para ulama, kasratul imsas tufqidul ihsas. Manusia itu semakin sering berinteraksi, maka rasa sensitif itu mulai hilang. Kita semakin berinteraksi dengan sesuatu, semakin sering, maka sensitifnya mulai hilang. Contoh yang paling ringan di Islam, contoh untuk kita bersama, yaitu orang yang baru kawin, orang yang baru nikah. Macam mana orang yang baru nikah? Seru 1 bulan 2 bulan, tapi 1 tahun 2 tahun bergaduh. 4 tahun 5 tahun bukan lagi bergaduh, berkelahi. Kemudian 7 tahun 8 tahun saling gugat menggugat. Itu rasa sensitifnya sudah mulai hilang karena selalu sering berinteraksi. Begitu juga dalam ibadah. Di antara salah satu sifat ibadah ini ikhwatul Islam, semua kita akan merasa boring dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bosan. Oleh karena itulah di antara salah satu yang kita minta kepada Allah Azza wa Jalla, supaya kaidah ini tidak ada pada diri kita. Semakin lama kita berada di kota Madinah, semakin sering diberikan kesempatan oleh Allah Azza wa Jalla, semakin mudah mata kita meneteskan air mata. Semakin lama kita bersujud, semakin sering kita berdoa. Itu tanda orang yang bersyukur kepada Allah dan tanda orang yang dicintai oleh Madinah. Semakin sering kita datang ke sini ikhwatul Islam, semakin mudah bagi kita beribadah kepada Allah, bukan sebaliknya. Semakin sering kita datang ke sini, semakin hilang rasa nilai daripada Masjid Nabawi, itu sudah mulai hilang. Makanya ikhwatul Islam, di dalam agama itu yang diprioritaskan itu adalah bukan ibadahnya, tapi adalah bagaimana kita selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam agama yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bukan banyak beribadahnya, tapi selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak ada ibadah dalam agama yang memberatkan. Ketahuilah apabila ada ibadah yang berat itu bukan ibadahnya tapi kitanya yang berat. Salah satunya kita selalu contohkan adalah ibadah umrah ini. Ibadah umrah itu berat atau ringan? Ringan. Berat itu kompor oleh-olehnya. Iya atau tidak? Mana yang lebih banyak, ongkosnya atau belanjanya? Apalagi yang warna kuning yang ada di luar Masjid Nabawi itu. Apa itu? Ikhwatul Islam, artinya tidak ada ibadah yang berat. Kita yang buat ibadah itu berat. Contoh misalnya akikah. Akikah itu berat atau ringan? Akikah itu ikhwatul Islam. Nabi SAW mengatakan, siapa yang lahir anak laki-laki 2 ekor kambing, kalau tak sanggup 1 ekor kambing, yang perempuan 1 ekor kambing. 1 ekor kambing itu ikhwatul Islam disembelih, dipotong-potong dagingnya, selesai akikah, selesai. Itu disebut dengan akikah. Tapi tak semua orang sanggup. Jadi akikah itu ringan atau berat? Ringan. Yang berat itu undangannya, belum lagi masak-masaknya, itu yang berat. Makanya tidak ada ibadah yang berat. Kita yang membuat ibadah itu berat. Ibadah umrah ini berat atau ringan? Yang membuat ibadah ini berat di ikhwatul Islam, sebelum kita umrah, kita undang 1 kampung. Undangan 1 kampung berapa itu uangnya? Ada 10 juta. Coba 10 juta ini kita tabung untuk tahun berikutnya. Ustaz, nanti kalau kita tak undang, kawan-kawan orang kampung bilang kita pelit. Tak ada masalah. Mau dibilang pelit, mau tidak dibilang pelit, kita beribadah untuk Allah Azza wa Jalla. Karena apa bedanya ibadah umrah dengan ibadah salat, ibadah zakat, ibadah puasa? Setiap kali kita pernah melakukan ibadah salat, anggaplah ibadah salat setiap hari. Setiap kali kita melaksanakan ibadah zakat, apakah perlu kita undang-undang kawan untuk melakukan ibadah zakat dulu? Kita undang 2 orang kampung saya ingin berzakat. Seperti itu. Apa bedanya zakat dengan haji dan umrah? Sama-sama rukun Islam. Itu yang buat berat ikhwan Islam. Itu nanti kalau kita belum berangkat, sudah habis undangan semuanya, nanti pulang, setiap jemaah umrah yang pulang pasti mereka pusing.
Kenapa demikian? Karena oleh-oleh belum dibagikan. Kalaupun dibagikan hanya dapat satu-satu. Yang ini marah, kenapa tidak bawa? Yang ini marah. Sehingga yang membuat ibadah itu berat adalah kita, bukan ibadah tak ada yang berat. Yang berat itu kita yang buat ibadah itu berat. Tak salah ikhwan Islam. Kalau ada yang umrah, dia undang. Misalnya dia buat berikan makan, tak ada yang salah. Yang salah itu arti adalah kalau sekiranya kita umrah, kemudian uang tersebut harus pinjam kiri kanan, atau tak bisa lagi nabung pada tahun berikutnya, itu yang salah. Oleh-oleh juga tak salah. Yang salah itu adalah dikala kita terbebani. Dengan yang demikian, kami pernah ikhwan Islam pernah berjumpa dengan para jemaah ya. Oh, dia tak, mukanya masam, mukanya tak ceria. Kemudian kami tanya, dia seorang ibu-ibu ya, seorang ibu-ibu yang umurnya mungkin 50 tahunan. Kemudian kami tanya, ibu, kenapa ibu seperti ini? Ibadahnya tak ceria, tak seru, tak bagus, murung mukanya, sedih. Maka dia pun mulai mengatakan, Ustaz, tetangga saya pesan ini, yang satu pesan ini, yang satu pesan ini, yang satu pesan ini, yang satu pesan ini. Kenapa demikian? Karena sebelum dia umrah dia bagi tahu semuanya. Sehingga jika dia bagi tahu semuanya, maka otomatis orang yang dia bagi tahu tentu mereka ingin bawakan ini. Tak salah ikhwatul Islam. Kalau kita sanggup tak salah, tapi jangan menjadikan itu alasan ibadah kita berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu mengatakan umrah itu tak sekali, tapi berkali-kali. Tak boleh bagi kita umrah kecuali kita harus berniat untuk umrah lagi. Tak sama dengan ibadah haji. Ibadah haji satu kali cukup, tapi ibadah umrah berkali-kali seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itulah hikmahnya ibadah haji diwajibkan kepada Nabi pada tahun ke-9 Hijriah. Tapi tahun ini Nabi tak melaksanakan ibadah haji. Nabi baru berhaji pada tahun ke-10. Tahun 11 Nabi wafat. Artinya Nabi berhaji hanya satu kali. Kalau sekiranya Nabi berhaji pada tahun 9, kemudian Nabi berhaji pada tahun ke-10, maka orang akan beranggapan Nabi berhaji 2 kali. Tapi Nabi hanya berhaji 1 kali. Maknanya siapapun yang sudah berhaji 1 kali cukup. Tapi kalau umrah tidak demikian. Makanya Nabi umrah 4 kali. Kita pun demikian ikhwatul Islam. Maknanya berkali-kali. Umrah Nabi SAW umrah 4 kali karena tak ada masalah, kita ada waktu lagi. Tahun ke-6 Nabi umrah, tahun ke-7 Nabi umrah. Maka Nabi umrah tiap tahun. Makanya bagi kita yang diberikan rezeki oleh Allah Azza wa Jalla, habiskan uang tersebut untuk menabung lagi pada tahun berikutnya. Kecuali kalau kita lebih banyak punya uang, punya harta, kita undang, kita belanjakan, tak ada masalah kalau kita punya kelebihan. Tapi jangan jadikan itu alasan kita tak menabung untuk melaksanakan ibadah umrah pada kali berikutnya. Bisa dipahami? Artinya hukum ibadah umrah itu tak boleh 1 kali, tapi harus berkali-kali. Siapapun yang melaksanakan ibadah umrah berkali-kali baru mereka mendapatkan keutamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Apa keutamaannya? Minimal ada 2. Orang yang melaksanakan ibadah umrah berkali-kali, bukan 1 kali. Orang yang melaksanakan ibadah umrah berkali-kali, maka itu adalah penyebab dosanya diampunkan dari umrah pertama kepada umrah berikutnya. Makanya ketika kita semuanya punya salah, punya dosa, bahkan dosa kita banyak, di antara salah satu menebus kesalahan tersebut adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bisa 1 kali 1 bulan, alhamdulillah. Kalau tak bisa 1 kali 6 bulan, kalau tak bisa 1 kali 1 tahun, tergantung bagaimana keadaan, tapi harus ada niat. Sepulang ini kita berniat untuk umrah lagi, ada perencanaan untuk melaksanakan umrah berikutnya. Orang yang melaksanakan ibadah umrah, kemudian umrah, baru mereka mendapatkan 2. Yang pertama, dosanya diampunkan dari umrah pertama umrah ke umrah berikutnya. Dan yang kedua, mereka tidak akan pernah fakir untuk selama-lamanya. Makanya ikhwatul Islam, pahala keutamaan orang yang melaksanakan ibadah umrah itu mulia, tidak akan fakir. Maknanya siapapun yang merasa dirinya fakir, maka umrahlah. Dan tadi kita sebutkan yang membuat kita fakir itu bukan umrah, tapi karena terlalu banyak mallnya, belanjanya, terlalu banyak makan kiri kanannya, itu yang membuat kita fakir. Tapi umrah yang sesungguhnya itu biasa ya ikhwatul Islam. Bisa dipahami? Umrah yang sesungguhnya itu tak berat, ringan. Yang membuat berat itu adalah yang tadi telah kita sebutkan.
maka di saat itulah dianjurkan bagi kita bersama untuk melakukan umrah berkali-kali, bukan satu kali, karena mereka akan mendapatkan dosanya diampunkan dan mereka tidak akan pernah fakir untuk selama-lamanya. Bahkan kami punya teman di Hotel Islam yang mereka punya program umrah untuk orang-orang yang fakir. Jadi orang-orang fakir ini fakir karena kefakiran itu diantara salah satu alasannya adalah karena hutang. Ada hutang riba, ada hutang pinjol, ada riba dan yang semisalnya. Maka diantara salah satu solusinya adalah melaksanakan ibadah umrah untuk mendapatkan keutamaan dan janji dari Nabi. Fa inna yakfiyanil faqra waz-dzunub. Siapapun yang melakukan ibadah ini, maka ibadah ini akan menghapuskan dosa dan menghilangkan kefakiran. Itu janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kota Islam kita kembalikan kepada kota Madinah. Bahwa kota Madinah ini kota Islam merupakan kota daerah yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan namanya. Dan kemarin kita telah menjelaskan kecintaan Nabi kepada kota Madinah sungguh luar biasa. Salah satunya kemarin kita telah menceritakan dikala terjadi Fatu Mekah. Ketika terjadi Fatu Mekah, maka itu merupakan kabar gembira dan kabar duka. Gembira dan bahagia karena Mekah menjadi milik kaum muslimin. Mekah itu adalah induk daripada semua daerah Jazirah Arabiyah. Kalau Mekah itu ikhwatul Islam sudah menjadi milik kaum muslimin, maka seolah-olah Jazirah Arab itu sudah menjadi milik kaum muslimin. Karena induk daripada Jazirah Arabiyah adalah Mekah. Sehingga Mekah kemarin kita menyebutkan di antara nama Mekah itu adalah Al-Asimah. Dan juga di antara nama Makkah itu adalah Ummul Qura. Dan juga di antara nama Makkah itu adalah Al-Balad. Dan juga di antara nama Makkah itu adalah Al-Qaryah. Dan juga di antara nama Makkah itu adalah Wadi. Nama lain adalah Tuhama. Nama lain adalah Ma'ad. Nama lain adalah Qadis. Nama lain adalah Nazir. Nama lain adalah Nadir. Siapa yang bisa ulang? Itu masih nama-nama yang populer ya, belum lagi yang tidak populer. Yang tidak populer Makkah, Bakkah, apalagi Al-Atiq, Al-Ka'bah, itu merupakan di antara nama-nama Makkah Al-Mukarramah. Kemudian di kota Islam, jika terjadi Fatu Makkah, orang-orang Madinah mereka bersedih. Apa yang membuat mereka sedih? Kalau Makkah sudah dikuasai oleh kaum muslimin, maka mereka sedih nanti Nabi tak pulang lagi ke kota Madinah. Dan kesedihan mereka itu wajar di kota Islam. Karena memang Nabi berasal dari Makkah, maka di antara salah satu nama Nabi ada Tuhami. Tuhama itu nama Makkah Mukarramah. Maknanya antara Makkah dengan Nabi tak terpisah. Di antara nama Makkah tadi kita sebutkan salah satu nama Makkah itu Ma'ad, Qadis, Nadir. Kemudian Tuhami, Ma'ad Tuhami. Salah satu nama Makkah Tuhama. Maka Nabi disebut dengan Tuhami, dinasabkan kepada Nabi. Maknanya seorang Nabi yang berasal dari Tuhama. Tuhama itu nama Makkah Mukarramah. Kemudian di kuadrat lisan, kalau sekiranya Makkah itu sudah menjadi milik kaum muslimin, maka nanti Nabi bisa jadi tinggal di Makkah, duduk di Makkah, wafat di Makkah, tak lagi balik ke kota Madinah, sedih penduduk Madinah. Dan kesedihan mereka itu wajar di kuadrat lisan. Maka Nabi SAW menepis semuanya. Artinya Nabi SAW bantah semuanya dengan perbuatan dan dengan ucapan. Bagaimana caranya ya kuadrat lisan? Kemarin kita menyebutkan ketika Nabi berada di Mekah, jika terjadi Fatu Mekah, Nabi berada di sana kurang lebih 1 bulan setengah. Di Mekah itu 2 minggu. Kemudian terjadi perang Badar setelahnya. Ketika Nabi berada di Mekah, di mana Nabi tinggal, di mana Nabi tidur, di mana Nabi istirahat? Itu pertanyaan yang kemarin kita tanyakan. Ada yang sudah dapat jawabannya? Ketika terjadi Fatu Mekah, Mekah itu kampung halaman Nabi. Tanah Nabi berada di sana, rumah Nabi ada di sana, keluarga Nabi ada di sana. Maka itu kampung Nabi, kampung halaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika terjadi Fatu Mekah, kira-kira di mana Nabi tinggal? Itu pertanyaannya kemarin. Ada yang sudah tahu jawabannya? Enggak. Ada yang tahu jawabannya? Berarti kemarin kita tak cari ya. Kalau tak cari kita tutup buku sajalah. Nah, macam mana? Tenda. Di mana Nabi tinggal di kana Nabi berada di Mekah? Di pinggiran Mekah tenda. Di tenda bukan? Karena tapi kalau Islam ketika Nabi sampai di sebuah daerah yang bernama Hajun. Hajun itu kalau Islam adalah daerah
yang tak jauh dari perkuburan Ibunda Khadijah. Ajun itu adalah daerah yang tak jauh dari perkuburan Ibunda Khadijah. Kemudian Nabi pasang khaymah. Apa makna khaymah? Tenda. Apa bahasa tenda yang lain? Pokoknya tenda ya. Paham semua tenda ya? Tenda. Kemudian Nabi SAW tinggal di sana. Sehingga kita bertanya, mengapa Nabi tak tinggal di rumahnya, di keluarganya? Kenapa harus Nabi tinggal di tenda tak jauh dari perkuburan Khadijah? Tentu di sana ada dua makna. Yang pertama, ikhwatul Islam, Nabi SAW adalah orang yang tak pernah melupakan kebaikan orang-orang yang melakukan kebaikan kepadanya. Itu sifat Nabi SAW. Dan orang yang paling banyak jasanya kepada Nabi adalah Ibunda Khadijah. Khadijah itu ikhwatul Islam tidak pernah dilupakan oleh Nabi walau Khadijah sudah meninggal. Bahkan saking Nabi SAW tak pernah melupakan Khadijah, Ibunda Aisyah marah kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, kenapa engkau masih ingat nenek-nenek yang sudah ompong itu? Dan Allah sudah ganti dengan wanita yang cantik, yang muda. Kenapa engkau masih ingat dia? Dan bahasa Aisyah ikhwatul Islam bukan bahasa mengejek ya. Karena memang Aisyah ini bertemu dengan Khadijah atau tidak? Bertemu atau tidak? Nah, apa jawabannya? Tentu masalah bertemu atau tidak kita harus tahu sejarahnya. Kapan Khadijah meninggal? Kapan Khadijah meninggal? Macam mana kita nih ikhwatul Islam tak tahu? Ya Khadijah, ibunda kaum mukminin, istri Nabi pertama. Kapan meninggalnya? Pada tahun 10 kenabian. Kapan Aisyah lahir? Agar kita tahu mereka bertemu atau tidak. Karena Aisyah tadi mengatakan, ya Rasulullah, kenapa engkau masih ingat nenek-nenek yang sudah ompong? Berarti Aisyah pernah tengok Khadijah atau tidak? Pernah atau tidak? Pernah. Berarti mereka bertemu atau tidak? Apa alasan mereka bertemu? Yaitu kapan lahirnya? Kapan Aisyah lahir? Pertanyaan yang wajar kan? Bukankah Aisyah itu adalah ibu kita? Yang tak tahu kapan ibunya lahir, anak apa namanya? Anak apa namanya? Yang tak tahu ibunya? Jawab saja, anak apa? Durhaka. Semua di sini mau jadi anak durhaka? Kapan ibunda Aisyah lahir? Bukankah ibu kita itu ada ibu yang melahirkan? Ada ibunda kaum mukminin, istri Nabi, semuanya adalah ibu kita bersama. Macam mana kita tak tahu? Mohon maaf ya kalau bahasanya kasar ya, tapi wajib dikasar-kasarin supaya kita belajar tentang ibu kita bersama, ibunda kaum mukminin. Mereka itu ibu kita, ibu. Nah, kapan ibunda Aisyah lahir? Pada tahun ke-5 Hijriah. Maknanya pada tahun 5 kenabian. Maknanya ikhwan Islam, ketika Khadijah wafat, berapa umur Aisyah? Kurang lebih 4 atau 5. Aisyah ini lain dari yang lain. Aisyah umur 5 tahun itu biasanya sudah, karena ikhwan Islam, anak-anak, kanak-kanak. Dalam bahasa kita, apa bahasanya? Anak-anak kan, kanak-kanak kan. Kalau bahasa Melayu, budak. Kalau bahasa Arab, budak. Bahasa Arab itu anak-anak muda itu bahasa Arabnya adalah jahil. Ini bahasa Arab pusat. Makanya kalau ada yang bertanya, kaifal juhal, kaifal jahil. Jadi misalnya ada orang Arab datang kepada yang lain kawannya, kemudian ditanya kepada anaknya, bahasa Arabnya kaifal juhal. Bagaimana keadaan jahil? Apa makna jahil? Kanak-kanak muda. Karena memang hukum asal anak-anak itu jahil atau tidak? Jadi jahil itu pada Islam bukan bahasa yang kasar. Bahasa yang kasar itu bodoh, dungu, bisa dipahami. Tapi jahil bukan. Apa makna jahil? Tidak tahu. Karena memang hukum asal kanak-kanak tidak. Maka mereka bahasa Arabnya adalah. Tapi jangan dipraktekkan kepada orang Arab, itu saja. Bisa dipahami? Kemarin kami mendengarkan pengajian bahasa Arab anak-anak itu jahil. Ayyuhal jahil. Bahaya, nanti dilempar sama batu. Tapi kalau Islam kita lanjutkan. Iya, tapi bahasa Arab pusatnya adalah jahil, juhal. Jadi bahasa Arab kanak-kanak itu, budak itu juhal dalam bahasa Arabnya. Itu masih bahasa yang dulu masih digunakan. Sekarang sudah jalan ikhwan Islam. Sekarang sudah jalan.
Artinya kanak-kanak itu biasanya mereka jahil, mereka tak tahu. Tapi lain dari Aisyah. Aisyah itu di luar daripada konteks kanak-kanak. Apa contohnya? Kita selalu menyebutkan contoh agar kita tahu. Aisyah itu orang yang jenius semenjak dia kecil. Dan Nabi diperintahkan oleh Allah menikah dengan Aisyah. Ingat, yang perintahkan Nabi menikah dengan Aisyah Allah. Kalau ada yang bertanya, kenapa Nabi menikah dengan anak yang masih kecil? Maka tanyalah kepada Allah. Bisa dipahami? Berarti boleh ditanya atau tidak? Boleh ditanya atau tidak? Tak boleh, karena itu perintah Allah. Perintah Allah itu bukan ditanya, tapi diterima. Diyakini, diterima. Itu perintah Allah Azza wa Jalla. Agar kita tahu Aisyah dulu, agar kita tahu ya kenapa tadi Aisyah mengatakan, kenapa engkau masih ingat nenek-nenek yang ompong, yang sudah keriput, yang sudah tua? Allah ganti dengan yang masih muda, dirinya maksudnya. Karena Aisyah itu Nabi meninggal umurnya berapa? Jangan sampai jadi anak durhaka lagi. Dikala Nabi meninggal berapa umur Aisyah? Berapa? Jangan sampai kita jadi jahil, kan? Jahil itu anak-anak, bukan kita. Nah, berapa umurnya? 18 tahun. Berarti masih muda, sangat muda, ikhwatul Islam. Baik, Nabi SAW pernah melihat Aisyah, kanak-kanak kecil. Aisyah dan lain seperti yang tadi kita sebutkan. Aisyah itu waktu itu bermain. Biasanya kanak-kanak bagian perempuan dia main-main kan, main-main. Dan pada waktu itu mainan Aisyah adalah kuda-kudaan. Maka dari sini sebagian para ulama menyebutkan bahwa hukum asal makhluk yang bernyawa itu tak boleh ada di rumah. Apapun makhluk yang bernyawa tak boleh ada di rumah kecuali bentuk penghinaan. Itu hukum asalnya. Karena malaikat tidak masuk di rumah yang ada makhluk bernyawa, apapun bentuknya, patung, gambar yang terpajang, bukan yang tersimpan. Harus kita bedakan. Kemudian malaikat tidak masuk ke rumah yang ada anjingnya. Malaikat tidak masuk ke rumah yang ada loncengnya. 3 ini jauhilah supaya malaikat masuk. Karena kalau malaikat masuk, berkah rumah tangga kita, barokah anak-anak kita. Tapi kalau malaikat tak masuk, siapa yang masuk? Berlalu lalang syaitan, menjadi sarang. Karena sarang syaitan itu suka kepada patung, gambar, lonceng dan anjing. Itu semuanya kawan. Makanya kalau kita mendengarkan anjing bergonggong, berarti dia melihat. Bukankah itu yang disebut oleh Nabi SAW? Makanya 3 ini jangan simpan di rumah semaksimal mungkin. Lonceng, karena lonceng itu paling disukai oleh syaitan. Gambar yang bernyawa, baik itu patung atau gambar, simpan semuanya. Kemudian anjing. Dan kita selalu mengatakan dulu Nabi di Masjid Nabawi ini ada namanya pintu Jibril. Pintu Jibril itu pada Islam nanti lihat di bagian kiri Masjid Nabawi. Makanya nanti kalau ada kemudahan pergi ke sana, lihat mana yang namanya pintu Jibril. Disebut dengan pintu Jibril, dinamakan pintu Jibril karena disitulah Jibril selalu menunggu Nabi SAW. Jadi Jibril itu selalu berjumpa dengan Nabi di sana, maka dinamakan dengan pintu Jibril. Jibril itu namanya Al-Amin. Nabi Muhammad SAW juga namanya adalah Al-Amin. Al-Amin yang ada di langit bertemu dengan Al-Amin yang ada di bumi. Makna Al-Amin itu yang tak pernah terlambat ingkar janji, maka disebut dengan Al-Amin. Kemudian tiba-tiba ada perjanjian antara Nabi dan Jibril. Jibril mengatakan esok aku akan datang. Maka Nabi tunggu di waktu ini, waktu ini. Nabi tunggu 1 jam, 2 jam, Jibril tak datang. Maka Nabi bertanya, kenapa Jibril tak datang, tak masuk? Kemudian Nabi SAW ternyata ada lukisan burung di bantal Aisyah, lukisan burung. Kemudian maka Nabi SAW marah kepada Aisyah. Aisyah membuat lukisan ini untuk membahagiakan suaminya. Bukankah biasanya wanita yang bersulam membuat bahagia suaminya, menata rumah, sama dengan wanita yang lain? Aisyah juga melakukan perkara yang sama. Kemudian di kota Islam, Nabi marah. Inilah alasannya kenapa malaikat Jibril tidak datang. Kemudian Nabi ambil, kemudian dijadikan sebagai alas kaki. Makanya tak boleh dibuang, tapi boleh dijadikan alas kaki, dihinakan boleh.
Kemudian baru Jibril datang. Apa kata Jibril? Aku sudah datang dari tadi, tapi aku tidak bisa masuk ke rumahmu, tidak bisa berjumpa dengan dirimu karena ada gambar. Dalam riwayat yang lain, ada anjing kecil. Jadi anjing itu Hasan dan Husain. Di kota Madinah ini ada anjing, ada juga ada. Nah, Hasan dan Husain dia berlari-lari di Madinah. Kemudian dia melihat anjing kecil. Kemudian dikejar anjing kecil biasanya bersembunyi kan? Bersembunyi. Dulu ikhwata Islam, rumah tidak pernah ada pintu. Dulu rumah tidak ada pintu, tapi ada hanya tirai. Tahu tirai? Apa nama tirai ya? Sitir, tirai. Makanya dulu tak ada pintu, sehingga anjing itu masuk ke rumah Nabi SAW, sembunyi di bawah kasur, di bawah tikar. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dicari ternyata ada anjing. Maka Nabi bertanya, dari mana datangnya? Ternyata Hasan dan Husain cucu Nabi yang mengejarnya. Kemudian diambil oleh Nabi, dibuang. Kemudian Jibril mengatakan, saya dari tadi lagi datang tapi tak bisa masuk karena ada anjing. Dan riwayat lain karena ada gambar. Makanya gambar makhluk yang bernyawa patung, kecuali kalau kita hilangkan bagian kepalanya atau kita coret, tak ada masalah. Malaikat tak masuk. Ini hadis Nabi. Kalau ingin bantah-bantah Nabi SAW, kalau ingin tanya-tanya ke sama Nabi, kenapa tak boleh masuk? Karena itu syaitan selalu bersembunyi di sana, ikhwatul Islam. Makanya biasanya yang banyak kesurupan dimasuki jin, orang yang paling mudah disantet, disihir, diguna-guna. Ingat itu baik-baik, yang banyak jin di rumahnya. Nah, bagaimana jin itu banyak di rumah? Yang ada gambar, yang ada patung, yang ada lonceng, yang ada anjing. Nabi SAW mengatakan yang demikian. Kecuali, ada kecualinya, kecuali untuk mainan anak-anak perempuan. Diambil dari hadis Aisyah ini. Tadi Aisyah waktu kecil dia main apa? Kuda-kudaan. Kuda itu mampu berjalan atau tidak? Karena memang anak perempuan biasanya suka apa mainannya? Suka apa? Suka boneka, makhluk bernyawa, anak-anak. Itu anak-anak perempuan, bukan ibu anak-anak perempuan. Bisa dipahami? Dan itu bukan anak laki-laki. Anak laki-laki biasanya mainannya apa? Robot, mobil-mobilan. Makanya kalau ada anak laki-laki suka main boneka-boneka, dihancurkan bonekanya. Itu keluar dari fitrah. Bahaya nanti dikala mereka dewasa. Agama sudah sempurna semuanya, mulai dari kecil. Tapi kalau Islam kita lanjutkan. Kemudian Aisyah sedang main kecil. Aisyah sedang main. Kemudian dikala main, maka Nabi SAW bertanya, wahai Aisyah, semenjak kapan kuda itu ada sayapnya? Karena Aisyah main kuda dan ada sayapnya. Aisyah sedang bermain. Nabi SAW seolah-olah bertanya, protes, karena kuda itu tak ada sayap. Maka Nabi bertanya, Aisyah masih kecil ya. Nabi bertanya, semenjak kapan kuda itu ada sayapnya? Aisyah sambil bermain kuda-kudaan. Apa kata Aisyah? Tidakkah kamu tahu? Dia tidak tahu kalau itu Nabi. Tidakkah kamu tahu kalau kudanya Nabi Sulaiman ada sayapnya? Nabi tak bisa jawab. Betul atau tidak? Nabi Sulaiman punya kuda ada sayap. Maka Aisyah mengatakan, tidakkah kamu tahu kalau kuda Nabi Sulaiman itu ada sayapnya? Maka Nabi tinggalkan Aisyah. Kalah debat, masih kecil. Artinya Aisyah itu cerdas semenjak dia kecil. Makanya jangan pernah bertanya, kenapa Allah perintahkan Nabi menikah dengan Aisyah? Jawabannya untuk menjaga agama. Agama yang berkaitan dengan rumah tangga dan rahasia Nabi, itu semuanya ada pada Aisyah. Dari mana kita tahu cara tidur Nabi? Siapa yang bawakan riwayat sama kita? Aisyah. Mandi Nabi mandi janabah, Nabi buang hajat, Nabi di rumahnya. Dari mana kita tahu hadis ini? Dari Aisyah. Coba bayangkan kalau Nabi tak tahu. Aisyah, semua istri Nabi tak ada yang, kecuali semuanya sudah janda. Tapi coba lihat, tidak ada yang meriwayatkan hadis kecuali sedikit sahaja. Yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Aisyah. Bahkan sebagian para ulama menyebutkan di kota Islam, kalau kita lihat Kutubus Sittah, Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi ada 7. Nomor 2 setelah Abu Hurairah adalah Aisyah. Aisyah yang terbanyak. Makanya Aisyah. Apalagi sesuatu yang berkaitan dengan rumah tangga, apalagi berkaitan dengan cerita tentang wanita. Banyak fikih berkaitan dengan wanita, itu hadisnya berasal dari Aisyah. Coba kalau tidak ada Aisyah, siapa yang mengajarkan agama kepada kaum wanita? Tapi kalau sama agar kita tahu ya, Aisyah itu bertemu dengan Khadijah atau tidak?
Dan Aisyah itu di luar daripada kategori kanak-kanak yang tadi kita sebutkan jahil. Aisyah itu pintar semenjak beliau kecil. Makanya disitulah Aisyah mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah diganti oleh Allah wanita yang ompong, yang sudah tua? Maknanya Khadijah tadi. Maknanya Aisyah pernah melihat Khadijah, dan Khadijah dikala dilihat oleh Aisyah sudah tua, sudah ompong. Berarti biasanya orang yang sudah ompong itu berapa umurnya? Yang sudah ompong biasanya berapa umurnya? Yang sudah tanggal giginya? Tidak boleh menjawab kecuali yang ompong juga. Kan tak tahu kan bukan berapa umurnya. Kira-kira di masa tua itu kapan gigi itu tanggal? Umur 6 tahun, 60 tahun sudah tanggal. Maka disitulah para ulama menyebutkan bahwa Nabi menikah dengan Khadijah umurnya 40 tahun. Sehingga dikala Khadijah meninggal umurnya jangan jadi anak neraka lagi. Umurnya berapa? Esok lagi bersambung ya. Ini banyak kita lihat anak neraka nih. Macam mana kita ketahui ikhwatul Islam? Khadijah ibu kita, Aisyah ibu kita, mereka adalah orang yang paling dicintai oleh Nabi. Bukankah kita wajib mencintai siapapun yang dicintai oleh Nabi? Dan tanda cinta itu bukan hanya cinta itu harus tahu. Bukankah dulu dikala kita ingin melamar seorang perempuan, kita cari tahu namanya, cari tahu apa yang dia suka, tanggal lahirnya, makanan kesukaannya, hobinya. Bukankah seperti itu yang namanya cinta? Kemudian setelah itu baru kita lamar. Dan manusia yang paling kita cinta adalah Nabi, dan manusia yang paling kita cinta adalah keluarga Nabi, dan manusia yang paling kita cinta adalah sahabat Nabi. Apakah mungkin orang yang mencintai keluarga Nabi mereka tak tahu tentang keluarga Nabi SAW? Apalagi istri Nabi. Makanya orang yang tak tahu tentang istri Nabi, mereka adalah anak yang hilangkan kalimat durhaka ini sampai esok ya. Berarti esok lagi kita sambung. Ingat itu baik-baik. Nabi harus kita tahu. Orang yang cinta Nabi tak mungkin tak tahu tentang Nabi. Kalau mereka tak tahu tentang Nabi, tak cinta namanya. Cinta di mulut sahaja, cinta di mulut senang kita ucapkan, tapi cinta yang sesungguhnya dibuktikan. Bukti itu yang perlu kita tampakkan. Oleh karena itu ikhwan Islam, begitu juga mencintai keluarga Nabi Khadijah. Makanya tadi kita menyebutkan Nabi duduk atau membuat kemah di samping Khadijah. Kenapa demikian? Nabi adalah orang yang wafi. Di antara salah satu sifat Nabi adalah al-wafa. Nabi itu ingat jasa-jasa Khadijah. Seolah-olah Khadijah itu adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupannya di periode Mekah. Sedangkan Aisyah adalah orang yang paling berjasa dalam kehidupan Nabi di periode Madinah. Berarti mana yang paling dicintai oleh Nabi, Khadijah atau Aisyah? Khadijah atau Aisyah? Salah. Karena pertanyaannya salah. Apapun jawabannya pasti salah semuanya. Karena memang pertanyaannya salah. Bisa dipahami ya? Karena periodenya tak sama. Kecuali kalau pertanyaannya mana yang paling dicintai oleh Nabi, Aisyah atau Saudah, karena mereka satu umur, satu zaman. Aisyah dengan Khadijah tak satu zaman, maka pertanyaannya salah. Makanya kalau ada yang bertanya mana yang paling dicintai oleh Nabi, Khadijah atau Aisyah, apa yang harus kita lakukan? Ustaz, pertanyaan Ustaz itu tak patut. Bisa dipahami? Pertanyaannya tak boleh, tak patut ditanyakan. Karena Nabi mencintai mereka berdua dalam masa yang berbeza. Ikhwatul Islam, insyaAllah esok kita akan kembali menyambung pembahasan kita ini. Yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri kami pribadi, karena kurang ilmu kami, karena kebodohan, karena kejahilan, karena ketidaktahuan kami mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan kami juga mohon maaf kalau suara kami tidak terlalu semangat pada malam hari ini ya. Mungkin karena kebanyakan makan es kayaknya ya. Tapi ikhwatul Islam, kita selalu berharap atau memberikan motivasi kepada kita bersama. Sebelum kita tutup, kita senantiasa memberikan motivasi kepada kaum muslimin. Salah satu hadis yang kita tidak akan pernah bosan mengatakannya. Nabi mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah, "Man jaa masjidi hada lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimuhu fa huwa bi manzilatil mujahid fi sabilillah." Siapapun yang ada di Masjid Nabawi untuk belajar agama atau mengajarkan agama, untuk mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi-Nya, maka pada waktu itu dia ibarat orang yang sedang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla.
Kita sedang berjihad, duduk di tempat yang indah, bersama teman-teman yang indah, dalam keadaan kemuliaan, tapi status kita seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan siapapun yang statusnya berjihad, maka Allah pasti akan ampunkan dosanya. Dan semoga Allah ampunkan dosa kita bersama, dosa orang tua kita, dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, masyarakat kita, tetangga kita, dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi meninggalkan Madinah menuju Mekah untuk beribadah, ya Allah terima amal ibadahnya, kabulkan seluruh doa dan permintaannya, jadikan umrahnya adalah wasilah menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikan kepadanya umrah yang mabrurah, wa sa'yan mashkurah, wa dhanban maghfurah. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan tanah haram Makkah Madinah, ingin pulang ke kampung halaman, semoga diberikan kemudahan dalam perjalanannya, kelancaran dalam urusannya, kembali bertemu dengan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga perjalanan kita ini bukan yang terakhir. Semoga kita selalu berikan kesempatan rezeki umur panjang dalam mencari keridhaan Allah di tanah haram Makkah dan Madinah. Semoga Allah berikan keberkahan dalam kehidupan, Allah berkahi anak, keluarga, usaha. Semoga Allah berikan kemudahan dalam setiap urusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan keikhlasan dalam setiap amal ibadah. Semoga Allah berikan kepada kita istiqamah dalam agama, dan semoga semua kita ditutup usianya dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita berharap bermohon kepada Allah, sebagaimana Allah kumpulkan kita di kota Madinah menjadi tetangga Nabi di dunia, semoga kita juga berkumpul di dalam surga menjadi tetangga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sana untuk selama-lamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.